Shalom. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, atau siapapun yang menonton video ini, selamat berjumpa kembali dalam ibadah virtual pada saat ini. Kita diajak untuk tetap bersabar, beribadah dari rumah masing-masing karena kita masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19. Namun dengan demikian, tidak mengurangi semangat kita, sukacita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, persiapkan hati, duduk yang rapi, duduk yang sopan, persiapkan Alkitab. Kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan ini. Mari berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita tabiskan ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah kepadanya. Semua katakan salam juga. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, atau siapapun yang menonton video ini, kita akan bermazmur kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 140 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku menginginkan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang, sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Merespon pembacaan Mazmur. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat kita bisa saja meninggalkan kita karena situasi dan kondisi tertentu. Tetapi ada satu sosok sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan dan situasi apapun, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia
adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan atau siapapun yang menonton video ini, terkadang di dalam kehidupan kita menyakiti hati sesama kita dan itu menyakiti hati Tuhan. Mari dengan penuh penyesalan kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Bapa di surga, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, menyakiti hati teman-teman kami, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati guru-guru kami, dan orang-orang yang kami jumpai. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala perbuatan dan tindakan yang kami lakukan yang menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami dan ajarlah kami senantiasa untuk setia dan taat di dalam melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Amin. Kepada setiap kita yang datang dengan penuh kerendahan hati mengaku dosa kita kepada Tuhan, berita anugerah dinyatakan kembali dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan untuk memampukan kita mengerti apa maksud perkataan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Christina Tanan. Namun sebelumnya kita datang berdoa kepada Tuhan lewat lagu Buka Mataku Melihat-Mu Yesus. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu Yesus. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah, pernah enggak mendengar cerita ada banyak orang melewati atau menyeberangi sungai, tapi sungainya itu tiba-tiba kering? Ayo, siapa pernah dengar cerita? Betul sekali. Bangsa Israel menyeberangi sungai, yaitu sungai Yordan. Kira-kira waktu itu siapa pemimpinnya? Ayo, siapa? Betul sekali, Yosua. Anak-anak pintar. Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, dan itu semua anak-anak atas pertolongan Tuhan. Ketika dilihat raja orang Amori, raja orang Kanaan, wah, mereka menjadi gentar untuk melawan bangsa Israel karena mereka tahu bahwa Allah orang Israel akan menyertai mereka. Bangsa Israel yang berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun adalah perjalanan yang cukup lama, cukup panjang, dan dalam perjalanan itu ada yang meninggal dan ada juga yang lahir. Sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah, maka Yosua menyunat mereka. Nah, sunat
adalah tanda sebagai perjanjian dengan Allah. Ketika mereka disunat, mereka adalah milik Allah. Dan karena mereka adalah milik Allah, maka mereka diberi kesempatan, diberi hak untuk memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel dalam menuju tanah Kanaan melewati banyak rintangan, tantangan. Mereka masuk dalam kota demi kota, gurun, dan banyak lagi tantangan yang dihadapinya. Kali ini mereka akan memasuki satu kota, yaitu kota Yeriko. Tapi ketika didengar bahwa bangsa Israel akan menuju ke sana, pintu masuk ditutup. Jadi sudah tidak ada orang yang keluar dan masuk. Tapi apa kata Tuhan kepada Yosua? Firman Tuhan kepada Yosua, Yosua, kota ini, rajanya, bahkan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa akan kuberikan kepadamu. Karena Yosua adalah seorang yang taat, setia, rendah hati, dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Yosua menuruti apa kata Tuhan. Tuhan berkata begini, Yosua, engkau harus mengelilingi kota ini selama 7 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6 cukup sekali saja. Tetapi hari yang ke-7 engkau akan mengelilinginya sebanyak 7 kali. Dan katakan kepada bangsa Israel bahwa apa yang ada di dalam kota Yeriko jangan engkau ambil, yaitu emas, perak, besi, tembaga. Itu semua adalah milik Tuhan. Dan jangan lupa, selamatkan Rahab bersama keluarganya. Setelah itu, Yosua memberi komando kepada bangsa Israel. Atas petunjuk Tuhan, dia memberi komando dan mengatur bangsa Israel. Pasukan bersenjata, 7 imam membawa sangkakala dari tanduk domba, kemudian tabut Tuhan dan prajurit. Bahkan 6 hari mereka mengelilinginya, tidak boleh berkata atau berbicara sedikit pun. Hanya 7 imam yang meniup sangkakala. Hari pertama mereka mengelilingi kota Yeriko. Hari kedua mereka mengelilingi kota Yeriko. Hari ketiga mereka mengelilingi kota Yeriko. Hari keempat mereka mengelilingi kota Yeriko. Hari kelima mereka mengelilingi kota Yeriko. Dan hari yang keenam mereka mengelilingi kota Yeriko. Dan tibalah saatnya di hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi mempersiapkan diri. Karena Yosua tahu bahwa hari ke-7 adalah di mana Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Mereka mengelilingi kota Yeriko di hari yang ke-7 selama 7 kali. Dan di ke-7 kalinya sangkakala ditiup dengan panjang. Dan Yosua memberi komando, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan.
Maka bangsa Israel bersorak kepada Tuhan, bersorak kepada Tuhan, bersorak kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, tembok kota Yeriko runtuh. Kemenangan karena bersama dengan Tuhan. Lalu bangsa Israel masuk ke kota Yeriko, menumpas segala sesuatu yang ada di dalam kota Yeriko. Hanya saja Rahab diselamatkan, karena Rahab telah menjadi berkat bagi bangsa Israel. Bahkan Rahab telah menjadi berkat bagi keluarganya. Keluarganya diselamatkan oleh karena ketaatan Rahab. Anak-anak tahu Rahab adalah seorang yang perempuan yang tidak benar hidupnya, tetapi Tuhan ubahkan dan menjadi berkat bagi keluarganya. Suatu waktu Yosua lagi memberi perintah mengutus beberapa orang untuk mengintai sebuah kota, yaitu kota Ai. Mereka pergi mengintai ke sana dan pulang kepada Yosua memberitahukan, begini kata mereka kepada Yosua, tidak usah banyak-banyak ke sana, karena penduduk kota Ai itu sedikit saja. Ketika dikirimlah prajurit ke sana, apa yang terjadi? Mereka pulang dengan kekalahan. Lalu Yosua datang kepada Tuhan bersama tua-tua Israel dengan debu di atas kepala dan menyembah di depan tabut Tuhan. Dia mengonyakkan bajunya, jubahnya, dan mengatakan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi, Tuhan? Kenapa bangsa Israel ini kalah, Tuhan? Lalu Tuhan katakan, bangsa Israel telah melanggar perjanjian. Mereka mengambil apa yang sudah dilarang. Lalu apa yang dilakukan Yosua? Yosua segera memeriksa perkemahan bangsa Israel saat itu. Dan betul sekali anak-anak, ternyata ada yang mengambil emas, ada yang mengambil baju yang indah. Ketika diperiksa, ternyata salah satu suku dari bangsa Israel, yaitu suku Yehuda dari kaum Serah, yaitu akan ternyata melanggar perjanjian. Lalu apa kata Yosua kepada Akan? Yosua berkata begini, anakku, hormatilah Tuhanmu. Akan mengaku, dan dia mengaku bahwa saya telah berdosa kepada Tuhan karena telah melanggar perjanjian. Tuhan katakan jangan mengambil emas, perak, tembaga, tapi saya mengambilnya karena saya mengingininya. Lalu saya menyembunyikannya dalam kemah saya di bawah. Saya menggali tanah dan menyembunyikannya. Yosua berkata, karena engkau telah melanggar, maka engkau pun dihukum. Anak-anak akan sendiri yang mencuri, tapi berdampak bagi keluarganya. Anaknya laki-laki, anaknya perempuan, bahkan segala kepunyaannya harus menerima hukuman. Dan hukumannya adalah bersama keluarganya dibawa ke lembah Akor. Di lembah Akor, mereka tidak hanya dilontari batu, tidak hanya dilempari batu, tetapi kemudian dibakar dengan api. Setelah itu ditimbun dengan batu yang besar, dan di batu yang besar tempat itu diberi nama Akor. Anak-anak yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita adalah milik Allah, dan karena kita milik Allah, maka kita punya ketaatan kepada Tuhan. Dalam ketaatan itu diwujudkan menjadi berkat
seperti Rahab yang telah menjadi berkat bagi keluarganya. Kita percaya bahwa kita adalah berkat Tuhan menempatkan kita di keluarga kita masing-masing, menjadi berkat bagi teman-teman di mana kita ada. Dan ketidaktaatan telah diperlihatkan oleh keluarga Akan. Ketika kita tidak taat, maka Tuhan juga memberi kebinasaan. Kita juga mendapatkan kebinasaan atau mendapatkan hukuman karena kita tidak taat. Anak-anak yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kemenangan kota Yeriko adalah karena pertolongan Tuhan. Masa depan kita ada bersama dengan Tuhan ketika kita taat. Anak-anak yang sama-sama dikasihi Tuhan, cerita kita pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Anak-anak yang sudah bisa membaca boleh membimbing adik-adiknya yang belum bisa membaca Alkitab, perdengarkan itu. Yakin dan percaya ketika anak-anak sudah membacakannya, anak-anak sudah menjadi berkat bagi adik, mama dan papa, bahkan di mana anak-anak berada. Anak-anak yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati. Kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan dan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita akan menyanyikan lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah pada hari ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami diberi kesempatan untuk bisa mempraktekkannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah boleh dipakai dengan baik. Dan kami pun bersyukur ya Tuhan jika sepanjang minggu ini ada teman-teman kami yang berulang tahun, kakak-kakak pembimbing yang berulang tahun. Engkau memberkati, biarlah senantiasa bersukacita dalam pertambahan usianya. Dan biarlah umur panjang Tuhan senantiasa anugerahkan kepadanya. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam masa pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Engkau senantiasa menolong, Engkau senantiasa memberkati
agar senantiasa sehat kuat dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberkati dalam menjalani hidup mereka. Tuhan senantiasa menguatkan, memberi kesehatan dan kesabaran, biarlah boleh mendidik kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Sekiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau senantiasa menolong mereka, biarlah boleh memerintah kami dengan baik. Bahkan saat ini ya Tuhan, penyakit yang masih ada, yaitu virus corona, kiranya Engkau pulihkan ya Tuhan, biarlah virus ini boleh berlalu, dan kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami seperti tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa jika ada teman kami yang sakit, Tuhan tolong pulihkan, tolong sembuhkan. Yang berduka, tolong hiburkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati, kiranya Engkau senantiasa menolong kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan dari Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari berdiri, kita menyanyikan lagu Berkat Ku Terima. Hallelujah. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Siap? Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan dimanapun berada, mari komitmen untuk tetap mengikut Yesus dan yakin Dia akan senantiasa menuntun
Tuntun kita untuk taat dalam situasi dan tantangan apapun, dan tetap mengandalkan kuasa-Nya dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita ungkapkan bersama lewat lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara-saudari yang sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menopang. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa.